Ya, masih tentang kasus saat ini, kasus polisi tembak polisi. Ada ketidakadilan yang dilihat oleh masyarakat, yang dipermasalahkan oleh masyarakat, yaitu ada saksi atau tersangka yang tidak ditahan, Ibu PC. Itu tidak ditahan. Padahal ini adalah kasus berat dengan ancaman yang maksimal, yaitu hukuman mati. Tetapi tersangkanya tidak ditahan. Dibandingkan dengan ada keluhan dari beberapa orang yang pernah terlibat kasus juga sebelumnya, ya bahkan di kondisi hamil, Sheila Marsha dulu terjerat kasus apa narkoba, itu tetap ditahan setelah dia ditetapkan jadi tersangka. Ya, dan masih banyak kasus lain yang memiliki tersangka yang memiliki bayi itu ditahan. Sekarang Ibu PC tidak ditahan. Gimana pandangannya, Pak John? Ya, kalau saya melihat itu pro kontra lah, pertimbangan-pertimbangan hukum yang masuk akal. Ya mungkin masih bayi, anaknya masih 2,5 tahun. Karena kasus atau bukan kasus pun, kondisi anak seperti begitu sangat membutuhkan ibunya, sangat membutuhkan ASI. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tahu ya, ya tapi tidak ada infonya apakah bayi itu sekarang masih netek dari ASINya Ibu PC atau selama ini sudah ngedot lah. Jadi kita tidak mendapatkan penjelasan seperti itu. Seandainya memang bayi itu masih bergantung pada ASINya, ya mungkin itu pertimbangannya. Tetapi kepada publik kan selama ini kita tidak mendengar ada informasi detail seperti itu. Jadi dugaan saya penundaan itu karena faktor manusiawi, di mana bayi itu membutuhkan air susu ibu. Nah, apakah selama ini ada informasi bahwa ASI untuk kehidupan bayi itu dari Ibu PC? Kan tidak ada informasi. Itu yang perlu dipertimbangkan. Ya sudahlah, dia sudah biasa minum dot, minum apa, tidak perlu lagi ASI. Ya, ditahan. Tapi kan informasi tentang itu kita tidak dapat. Nah, saya tidak terlalu terfokus di situ ya. Yang saya mau lihat adalah ini masalah waktu saja. Kita tidak, menurut saya kita jangan berhenti di waktu jeda itu. Bahwa suatu saat dia juga akan masuk dalam tahanan, ya kita bersabar saja, tidak seburu-buru. Yang perlu kita fokus adalah pada pembunuhan berencana dan para pendukung terhadap pembunuhan itu yang dilihat. Kemudian yang kedua, saya sekali lagi untuk sesama advokat ya, saya melihat dari titik awal itu ketika titik terang pertama dilihat oleh siapa yang menyuruh Pak Deolipa itu ya, dalam posisi Pak Suradi, dia katakannya Dr. Suradi ya, coba ini lalu dia menemukan, dan titik terang waktu itu kan menjadi terang benderang ketika lawyer yang Kribo itu mendapatkan info dari Baradae. Nah, terang benderang lah dan terbukalah semua. Lalu sampai Ibu PC itu ini dan segala macam itu menurut saya seperti yang saya katakan tadi ada sayap-sayapnya. Tetapi menurut saya fokus pembicaraan kita, diskusi kita atau langkah-langkah yang diambil oleh polisi adalah bukan semata-mata pada Ibu PC-nya. Jadi masa publik jangan mengalir ke sana perhatiannya. Oh enggak, jangan. Ini Ferdi Sambo saja. Ya makanya para lawyer ini ya termasuk kita di Lawan Baso ya Pak Dus ya, yang perlu kita pro kontranya itu terhadap langkah-langkah yang diambil oleh polisi, oleh Polri yang sekarang, langkah-langkah yang diambil oleh Pak Sigit Kapolri atau instruksi dari Presiden. Kita pro kontra dengan itu. Nah, kalau umpamanya sesama lawyer lagi begitu sama dengan halnya kita merebut kaca, merebut permen dan kulit permen yang sudah terbuang di rerumputannya, kalau itu menurut saya itu hal-hal yang menurut saya tidak begitu penting. Ya, menurut saya begitu. Kenapa tidak ditanya? Mungkin pertimbangannya itu tadi. Sekali lagi saya mengatakan, mungkin bayi itu masih umur berapa? 2,5 tahun ya? Setahu Ya, saya sih kalau 2,5 tahun itu sudah bisa, loh, sudah bisa lepas ASI. ya Tapi ada justru juga itulah yang kecurigaan saya publik dulu itu di sampai situ. sampai umur 3 tahun di ASI itu. Ya, terima kasih, Pak John. Pandangan yang sangat Iya, kontroversial ini. iya. Pak Mari, Iya, dokter. dalam KUHP kita
kan ada beberapa alasan penahanan. Publik memang berkecenderungan supaya Ibu Putri segera ditahan. Nah, dalam ayat kita itu kan ada aturan standar. Seseorang ditahan itu dengan setidak-tidaknya. Pertama, agar yang bersangkutan tidak melarikan diri. Kedua, agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti. Ketiga, agar yang bersangkutan tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Nah, setidak-tidaknya ada 3 alasan ini. Orang ditahan. Kalau tidak memenuhi syarat atau dari ketiga hal ini ada penjamin, dia tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana, maka dan penahanan itu juga bisa ditangguhkan, bisa dijaminkan. Jaminan dengan orang, jaminan dengan uang, jaminan dengan barang, dan lain-lain. Nah, dalam kasus Putri menurut saya tidak ada apa namanya, tidak ada keharusan bagi kepolisian untuk menahan Ibu Putri. Apa namanya? Justru menurut saya lebih bagus kalau Ibu Putri ada di luar. Sehingga dengan begitu maka orang bisa berhubungan dengan dia gitu. Orang berkomunikasi dengan dia. Apakah wartawan, apakah penyidik, apakah namanya koleganya, apakah keluarganya. Tinggal polisi mengikuti terus gitu. Komunikasi dengan orang lain. Apakah melalui handphone? Nah, handphonenya kan bisa disadap. Melalui WhatsApp kan bisa dilihat semua. Kemudian dia berhubungan dengan siapa? Kan polisi bisa ikuti. Siapa? Polisi siapa? Yang jenderal siapa? Yang pengusaha siapa? Yang apa namanya penjudi siapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Justru ketika hari-hari ini menurut saya lebih baik Ibu Putri di luar. Tetapi di luar di dalam pengawasan kepolisian tentu saja. Dia mau lari kemana? Tidak ada lubang di dunia ini. Nah, karena itu menurut saya tidak memenuhi syarat sebenarnya apa namanya bisa diyakinkan bahwa Ibu Putri tidak akan melarikan diri. Dia mau lari kemana? Ada anaknya, dia punya keterbatasan gitu. Itu Pak boxnya, Pak Ferry Sambo yang memang sudah harus ditahan dan beberapa yang lain karena mereka potensial untuk melarikan diri, potensial untuk menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Barang bukti yang dihilangkan kan sudah tidak ada lagi, semua sudah dihilangkan. Toh, apanya lagi yang mau dihilangkan oleh Ibu Putri? Nah, tetapi tentu saja, kalaupun dia di luar, tetapi harus di dalam pengawasan kepolisian. Nah, karena itu menurut saya tuntutan supaya Ibu Putri harus segera ditahan, menurut saya juga itu juga tuntutan yang apa. Jadi kita memaklumi polisi tentu saja Putri gitu. Kemudian Komnas Perempuan ini kan kecenderungannya membela hak-hak dan harkat martabat Ibu Putri. Kita sendiri memang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Komnas Perempuan dengan membela harkat martabat dan seterusnya. Apakah dengan pertimbangan seperti yang tadi Pak Don sampaikan, apakah dengan pertimbangan dia masih bukti? Kalau itu saya kira tidak ada masalah. Itu kan bisa diasuh orang lain, tidak ada masalah gitu. Nah, tentu polisi punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Mungkin psikologis ya, kalau dia di dalam ya mungkin susah di ini. Biarkan aja dia di luar gitu. Toh dia juga tidak akan kemana-mana. Anaknya juga bukan tidak mungkin. Anaknya juga akan terlibat. Nah, karena itu, ternyata seperti yang sobat rumah tangga itu omong, anaknya juga bisa jadi tersangka. Nah, karena itu, dalam komunikasi hari-hari ini dengan Ibu Putri dan anak-anaknya, itu juga kan bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid seperti itu. Kemudian, kan begini, mesti ada tes DNA juga ya, Ibu Putri dengan mereka-mereka yang ini. DNA. Ya, itu darahnya siapa itu? Nah, kan bisa jadi begitu, apa namanya, efek domino dari isu-isu perselingkuhan ini kan juga mesti dibuktikan. Supaya masyarakat tidak asal omong, tidak fitnah, ada buktinya, gitu. Iya. Jadi
penting juga apa namanya, memang kan begini, kemarin kan berkembang diskusinya, apakah Ibu Putri ini kemudian harus dikonfrontasi dengan Baradae dan seterusnya. Tapi sepertinya belum waktunya untuk dikonfrontasi ya. Biarkan saja ini bergulir dulu gitu. Jadi menurut saya begini, bagus kasus ini, tidak lekas-lekas untuk di apa. Memang ada upaya untuk menghalang-halangi, tapi kan tekanan publik ini kan kuat sekali ini. Karena itu kita yakin bahwa kasus ini pasti akan. Dan sekali lagi saya kembali kepada apa tadi, ini pendapat pribadi saya ya. Saya pikir biarkanlah kasus ini jangan terlalu cepat-cepat ini, karena masih ada banyak hal yang harus dibongkar gitu. Kalau sudah lekas eksekusi, berarti akan menutup. Karena ingat, polisi juga berkepentingan untuk menyelesaikan ini secara cepat. Polisi juga berkepentingan. Mengapa? Karena ketika ini diputuskan, maka selesailah, close lah untuk yang lain-lain. Gitu. Jadi kasihan sekali kalau hanya hukuman yang diterima oleh Sambo ini hanya hukuman dari karena perbuatan dia sebagai pelaku pembunuhan berencana. Lebih bagus kalau dia juga dihukum berdobel-dobel, selain karena pembunuhan berencana juga karena kasus-kasus yang lain gitu. Maksud saya begitu Kak Gadot. Jadi biarkan ini dibuka terus menerus. Ya, saya berbeda, Pak Dus. Jadi tidak dengan diputuskan hukuman mati di ruang pengadilan lantas close yang lain itu tidak, malah bisa juga terbuka ruang yang lebih leluasa karena mereka itu tidak ada lagi semacam ya ketergantungan terhadap seseorang yang belum diputuskan hukuman bagi perbuatannya. Nah, kembali lagi tadi ke soal Ibu BC ya dengan anaknya kenapa belum ditahan. Memang betul syarat-syarat normatif di dalam undang-undang itu ada alasan-alasan untuk dia tidak ditahan. Nah, saya usulkan ya kepada Komnas Perempuan, Komnas ya namanya, atau Perlindungan Perempuan ya dan anak ya, mengecek di lokasinya Ibu BC apakah 1x24 jam. Nah, kalau memang kenyataannya pada faktanya anak itu bergantung kepada ASI Ibu BC, ya barulah dipakai sebagai alasan, oh belum bisa lah, mohon supaya dipertimbangkan, belum bisa masuk dalam tahanan. Jadi itu yang saya mau katakan Pak Adus dan semua untuk Polri juga ya di Jakarta, ya supaya coba mintalah bagian Komisi Perempuan itu untuk mengecek langsung. Tidak perlu harus dengan formal, tapi diam-diam mengecek melalui apapun 1x24 jam, apakah anak bayi yang 2,5 tahun itu masih bergantung total pada ASI UPC. Ya dong? Itu kalau tidak ada itu hal-hal detail ya tidak bisa. Harusnya dalam kondisi sekarang apapun juga, karena semua ibu-ibu selama ini yang juga dengan kondisi demikian mereka ditahan. Nah ini kenapa ada semacam tebang pilih dalam hal ini? Nah, itu yang saya pikirkan Pak Dus. Jadi sekali lagi bahwa segeralah ini diputuskan status perbuatan pidana dari Sambo. Setelah itu diputuskan untuk eksekusi hukuman mati, tunggu dulu sampai selesai dulu. Yang lain-lain dipanggil dia untuk jadi saksi dan segala macam, itu barulah nanti suatu saat dilakukan eksekusi. Karena begini, ya, saya tambahkan sedikit ya. Kita semua tahu bagaimana Sambo memberi ancaman pada saat dia mau ditahan. Dia kan menyampaikan bahwa kalau saya ditetapkan sebagai tersangka, maka saya akan bongkar semua aib-aib yang ada di dalam tubuh Polri. Saya akan membongkar semua tindakan-tindak rekan-rekan jenderal di tubuh Polri. Nah, ini kan pernyataan Sambo. Nah, dia bayangkan dia adalah pelaku pembunuhan berencana. Ya, dia adalah pelaku pembunuhan berencana, salah satu pelaku ya. Ya, tetapi dalam kasus itu dia berani mengatakan bahwa saya akan siap membongkar seluruh banyak nama. Saya tidak akan segan-segan untuk orang-orang atau petinggi-petinggi di Republik ini. Siapa yang dimasukkan oleh Sambo? Kalau di tubuh Polri siapa? Apakah Polri? Apakah Tito Karnavian? Apakah siapa-siapa? Saya pikir kasus ini harus memberi mendapatkan informasi-informasi detail dari pernyataan Sambo itu. Kalau dia pelaku pembunuhan berencana ansih,
maka sebenarnya tidak perlu dia membuka aib orang lain. Cukup aja dia berbelit atau berkelit di status pembunuhan. Tapi ini kan tidak, dia punya niat untuk membongkar. Berarti ada sesuatu di dalam tubuh Polri yang memang harus untuk membongkar apa-apa yang selama ini disembunyikan di dalam tubuh Polri. Nah, karena itu menurut saya disitulah relevansinya. Mengapa saya lebih cenderung menginginkan supaya kasus ini jangan dulu jangan dulu cepat-cepat untuk dieksekusi. Biarkanlah ini berkembang sampai dengan ada tersangka untuk kasus perjudian misalnya. Tidak berarti begini, kasus A tergantung pada kasus B, tidak juga. Kasus pembunuhan tetap diusut, ya. Tapi tentu dengan KUHP kita kan sudah membatasi masa-masa jadi memang Polri dituntut untuk kerja cepat, tetapi kerja cepat ini juga harus diimbangi juga dengan mengusut kasus-kasus yang lain yang menyertakan Ferry Sambo juga sebagai pelaku utamanya, gitu. Kira-kira begitulah. Baik dokter. Tidak ingin tapi tidak-tidaknya. Baik. Itu masuk. Itu saya sedikit Pak John. Ya, waktu saya sedikit berbeda ya, Pak Dus. Dalam hal ini yang dibutuhkan itu adalah fokus pada substansi.